Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Aida Winuraini dari kelas 10 jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang masa penjajahan Belanda di Nusantara, khususnya pada saat Daendels berkuasa menjadi gubernur di pemerintahan Republik Batak. Jadi, pada awal tahun 1975, pasukan Prancis menyerbu Belanda, dan pada saat itu Raja William kelima melarikan diri ke Inggris. Nah, karena pada akhirnya Belanda dikuasai oleh Prancis, maka dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batak. Raja William V yang pada saat itu berada di Inggris akhirnya mengeluarkan perintah kepada para penguasa di negeri jajahan Belanda untuk menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Tetapi dari pihak Prancis dan dari pihak pemerintah Republik Batak tidak ingin ketinggalan dalam mengambil alih daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, maka ditunjuklah Herman William Daendels sebagai gubernur pemerintah Republik Batak. Herman William Daendels mulai berkuasa di Indonesia pada tahun 1808 hingga 1811 dengan tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Oleh karena itu, Daendels memiliki banyak sekali kebijakan di berbagai bidang. Kebijakan Daendels dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah membangun benteng-benteng baru, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi, membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, serta mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Oh iya, semua kebijakan-kebijakan tadi itu dilakukan secara kerja rodi. Selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan Daendels di bidang pemerintahan. Yang pertama, Daendels membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di wilayah Nusantara. Yang kedua, Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur. Prefektur sendiri adalah wilayah-wilayah yang memiliki otoritas, di mana masing-masing prefektur ini memiliki prefek. Prefek ini langsung bertanggung jawab ke jenderal, dan prefek memiliki bawahan yaitu seorang bupati. Lalu kebijakan yang ketiga adalah kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah. Lalu kebijakan yang keempat adalah Kerajaan Banten dan Cirebon dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Tentunya dalam bidang peradilan, Daendels juga tidak akan lupa untuk membuat kebijakan-kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah Daendels membentuk 3 jenis peradilan. Peradilan yang pertama adalah untuk orang-orang Eropa, peradilan yang kedua adalah untuk orang-orang Timur asing, dan peradilan yang ketiga adalah untuk orang-orang pribumi. Kebijakan lainnya dari Daendels adalah pemberantasan korupsi. 3 tahun Daendels menjadi seorang gubernur di pemerintahan Republik Batak. Ia dianggap gagal untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Dan program-program yang telah ia lakukan juga dianggap telah merugikan karena banyak sekali yang melakukan korupsi. Jadi akhirnya dia digantikan oleh Jan Willem Jansen.